kita akan ngobrolin atau mendengar ya langsung dari Om Babus terkait informasi-informasi Piala Dunia yang akan digelar berapa hari lagi? 2 hari lagi. 2 hari lagi besok. Iya, waduh, nih apa nih informasi yang bisa Om Babus sampaikan? Silakan. Oke, siap. Oke, Trubukers, saya dengan Babus mau laporin ya, ngegas terus nih Mm-mm. persiapan Piala Dunia Qatar 2002. Oke, ini kurang lebih 3 hari kemarin sampai hari ini ya, itu tensi apa ya istilahnya, tensi rasisme, isu rasisme itu rada kenceng sekarang teh, Oke. gitu di sana teh. Nah, yang diserang adalah para pemain gitu. Nah, ini mulai berbahaya Cina. Jadi karena dia coba mungkin ya para supporter ini apa ngejatuhin mental lah gitu ya, Iya, ngejatuhin bener. mental supaya pemain tuh nggak konsen gitu ya. Nah, ini bahaya juga karena memang sudah tingkat kurang ajar, malah ya udah rasisnya udah parah lah gitu ya. Mm-mm. Nah, dengan demikian mungkin ya ini mungkin udah setahun atau 2 tahun yang lalu ternyata si FIFA itu udah mempersiapkan ternyata nih kondisi hal tersebut teh dengan menyediakan satu aplikasi Mm-mm. khusus untuk para pemain nih Mang Dede Tubrukers gitu. Jadi aplikasi ini teh untuk menyaring nih konten-konten yang isinya itu rasis ya atau membahayakan atau mengancam para pemain gitu loh. Jadi Mm-mm. si aplikasi itu dia masuk ke akun-akunnya si para pemain gitu ya. Tapi Mm-mm. dia juga sekaligus memfilter mana konten-konten yang sekiranya akan merusak mentalnya mereka gitu. Nah, itu yang luar biasanya nih di Piala Dunia sekarang FIFA ngeluncurin ini. Ini diluncurinnya Jadi baru baru kemarin nih Mang Dede si jadi aplikasi ini. terkanter Gitu. gitu ya si Iya, eh, gitu ya. Jadi diharapkan bagi para pemain yang kasarnya buka-buka apa ya Facebook lah, Instagram dan lain sebagainya, itu dia sudah bisa menyaring cukup besar gitu ya konten-konten yang isinya membahayakan mental si pemain itu tersebut gitu loh. Canggih oke. oke kurang ya. Bisa itunya Luar biasa. Nah, ini tuh meletusnya bukan meletus ya, salah satu balon kasus ya. hijau. Eh. Salah satu kasus rasis yang paling keras itu baru kemarin kejadiannya itu nyerang Mbappe ya. Jadi Oh, Mbappe. Mbappe itu kan Prancis ya. Oke. Eh, Prancis ya, bener Iya. kan? Nah, Mm. Prancis. Terus itu ada supporter Usina teh warga hungkul Mang Dede Tubrukers. Nah, dia Oke. teh ngebuat lagu yel-yel gitu nya, ngebuat lagu yel-yel bahwa sebetulnya Perancis mah ada kulit lagi bodas gitu. Nggak ada kulit hitam. Ada kulit hitam mah kalau itu mah orang-orang Angola dan Afrika gitu loh. Jadi Oke. udah nyerangnya edan pisan gitu nya. Dan ini viral banget gitu si apa si yel-yel Oh, itu bawa gitu. waras dia ya. Mm. Jadi memang hanya durasinya memang sebentar tapi cukup menyentuh hatinya bagi bagi si pelaku mah gitu. Wah, gawat sih kira itu. Ini baru Ya, kemarin ini ya. kejadian dan ini viral di sosial media gitu ya. Dia nyerang Mbappe. Malah di selanjutnya dari apa uh, atlet dari Brazil juga sama itu sampai mantan ya itu dia sampai Mm-mm. pindah ke Inggris juga gitu ya. Waduh. Pindah sampai ke Inggris karena itu sudah selain dia ngebully tapi juga ada ancaman terus keluarganya juga dihajar gitu loh. Waduh. Anaknya istrinya gitu ya. Pokoknya udah gimana caranya lah udah merusak mental si pemain supaya Mm. nggak fokus gitu ya. Nah, alhamdulillah FIFA udah ngebuat aplikasi tersebut dan sudah diaplikasikan kepada seluruh pemain, termasuk juga stakeholder yang terdekat ya, wasit kayak gitu-gitulah. Itu juga bisa akses di situ. Lumayan ini canggih ininya. Jadi dia pakai AI ya untuk ngelacak si konten Oke. tersebut gitu ya. Jadi apa tahun kemarin aja udah ada 400.000 postingan yang tahun di mana di Mm-mm. Rusia ya. Itu ada Mm. 400.000 postingan yang kasarnya benar-benar ngerusak si para pemain gitu. Hmm. Kebayang ke tahun apa Pildun kemarin ya 400.000. Sekarang si Gana kan
kemungkinan akan banyak, maka langsung diluncurkanlah aplikasi di gitu. Qatar ya. Oke. Dan Gitu. iya, oh ya, Mbappe. Oh ya, dan ini satu lagi nih Mang Dede. Untuk para pelakunya sekarang akan dicoba untuk ditindaklanjuti ke hukum gitu loh. Oke. Nah, kalau kemarin kan enggak ya, sekarang akan diuji coba untuk dilakukan ke ranah hukum gitu, akan dipanggil gitu. Wah, dia kayaknya, wah ini permain termahal katanya kan di Piala Dunia. Mbappe kan termahal, Om. Iya, betul sekali. Dia tuh di 2,5 triliun kalau dirupiahkan. Ngeri. Oh. Oh. Kemungkinan kan bisa ya, ini juga Argentina juga ini cukup kencang nih, supporter Argentina saksi Mbappe itu ya. Jadi dia gimana caranya nih kalau pas ketemu misalnya Argentina sama Prancis, Mbappe itu udah hancur lah mentalnya gitu ya istilahnya. Tapi ya mudah-mudahan lah si aplikasi ini bisa menyaring gitu ya dengan signifikan untuk mengurangi efek rusaknya mental dari para pemain Piala Dunia. Karena bahaya rasis teh, bahaya pisan. Oh, ngeri ya tuh. Dan tidak hanya rasis tapi banyak juga ancaman ya gitu. Itu kayak yang membuat ngeri ya. Misalnya nih Kang Dede misalnya jadi atlet, awas ya lamun misalnya ke pemajikan anak, kan jadi repot ya. Kepikirannya sama. Pikiran ngeri pisan. ya. Ya gitulah, itu info pertama tuh Bang Dede tuh Brokers yang bisa saya sampaikan tuh ya. Oke, selanjutnya besok kan hari terakhir nih menuju Piala Dunia. Piala Dunia hari Minggu ya. Nah, alhamdulillah nih semua infrastruktur Piala Dunia di Qatar itu udah beres semua. Menurut Kementerian PU merenya lamun diurang mah gitu ya. Jadi selama 10 tahun tuh pokoknya dia udah berhasil membuat proyek jalan tol sepanjang 1.791 km untuk ngebuat para wisatawan itu bisa masuk ke seluruh pelosok negeri di Qatar gitu ya. Termasuk juga ngebangun 207 jembatan dan 143 terowongan gitu loh. Dia ngebuat akses-akses jalan dari mulai terutama darat ya. Kalau laut itu udah dibenahi semuanya, termasuk juga bandara udah diedanin semua gitu. Dan jangan lupa ini jalur pejalan kaki juga udah dibangun sepanjang 2.131 km. Itu dibuat nyaman, dibuat enakeun pisan. Wah, sigana resep pisannya. Kalau Bandung kan memang apa ya, pedit banget ya, nggak nyaman ya. Di Bandung tehnya di trotoarnya jadi nggak ramah terhadap pejalan kaki ya. Lempang di trotoar di Bandung mah sieun atuh da bisi lampu penerangan der teh cemplung. Cilaka di Bandung mah. Cilaka bener. Nah, termasuk juga penghijauannya, ruang-ruang penghijauan yang tadinya gurun itu Mang Dede tuh Brokers itu dibuat bisa menjadi hijau sekarang gitu ya. Dan itu hektaran itu apa yang dia bangun itu gitu ya. Termasuk hotel, penambahan hotel, museum itu dibagusin, terus penambahan bangunan museum juga, terminal ya yang sering kita bahas, terminal bus sampai masuk Guinness of Record itu juga udah beres kan ya, sampai tempat pembuatan event-event terbuka untuk persiapan hiburan gitu ya, itu udah oke semua. Jadi insya Allah tuh Brokers yang udah datang ke sana tinggal prung sana gitu. Ngeri. Oh bagus. Oke. Tahu nggak perbedaannya dengan Indonesia? Apa tuh? Kalau Qatar mah gurun dibuat hijau. Oke. Kalau Indonesia mah hijau dibuat gurun. Hampura. Iya mah, hore. Ente, anu here eta mah alus pisan eta. Bener eta, alus. Dukung. Nah, terus yang saya bikin takjub apa coba Om? Apa tuh? Kan video yang sebelum dibuat kota tuh ya si wilayah-wilayah yang dibuat sebelum dibuat kota tuh kan gurun-gurun ya. Gurun, iya. Gurun. Terus gitu-gitu kan. Nah, yang saya bayangin berapa hektar yang dibangun itu dia kan kita lihat pas jadi kota itu jadi datar Om. Iya. Jadi datar pas kita lihat. Saya nggak kebayang
perhitungan dia membuat sebuah peta cut and fill-nya seperti apa gitu. Dan pengerjaannya begitu cepat. Ya, ya pada dasarnya kalau saya baca-baca apa gitu ya, memang jadi begini, yang lebih gila malah bukan itunya aja Mang Dede yang perlu Oke, diketahui itu. wow, Jadi ada lebih yang lebih gila ini. ada yang lebih gila lagi sebetulnya, yang lebih nggak lebih kurang edan pisan gitu ya. Jadi ini tuh sebenarnya event FIFA itu adalah event terbesar di dunia gitu ya. Event FIFA itu. Jadi apa namanya? Kalau FIFA saking dia brandnya udah luar biasa banget, udah bagus, maka setiap dia mau ngadain event nanti 4 tahun ke depan misalnya, itu tuh rebutan. Iya. Sok saya yang jadi piala rumahnya, sok saya kan gitu kan ya, dia rebutan seluruh negara tuh. Mereka tuh tahu konsekuensinya Mang Dede tuh Brokers. Kalau mereka menang, itu teh mereka teh harus banyak ngeluarin uang. Karena FIFA mah hanya ngeluarin uang cuman biaya promosi doang. Cuman bayarin pemain, hadiah, transportasi yang kayak gitu-gitu doang gitu loh. Tapi infrastruktur apa segala macam itu harus didanai Ditanggung oleh si negara. tuan rumah. Nah saya berpikir, eta kota Lusail nu asalnya tadi Mang Dede bilang gurun pasir, sekarang dibangun kota bukan stadion aja gitu ya. Eta sabaraha heulnya eta edan teh gitu. Ya, Jadi benar. kasarnya teh keberanian Qatar untuk menjadi tuan rumah itu tidak hanya sekedar untuk event, tapi juga dia akan berpikir 30 atau 100 tahun mendatang tuh Qatar tuh akan mau dijadiin apa gitu loh. Setelah Piala Dunia gitu ya. Dia akan Ngeri. berpikir lebih panjang Lagi gitu. Beda kalau Piala Dunia sebelumnya dia hanya merenovasi stadion doang, tempat-tempat sedikit lah. Tapi kalau Qatar dia tidak hanya stadion tapi juga kota, ngabangun kota maneh-maneh gitu. Dan Ngeri pisan pokoknya lainin stadion nyeun kota. Nyeun kota maneh-maneh Di dalamnya karek kayak stadion gitu nya. Tah gitu, Mang Dede tuh Brokers pada ngeri tuh. Jadi bagaimana Qatar ini memanfaatkan si event terbesar sepak bola ini sepak bola di dunia ini merenya menjadi peradaban baru lah merenya untuk Qatar itu sendiri ya. Untuk ke depan ini pemikiran yang sangat luar biasa ya. Kalau saya mah gini kan, karena belum tentu orang bisa kepikiran ke sana gitu. Wah, itu juga dananya juga gila-gilaan ya tentunya gitu ya. Gitu. Itu mah udah di atas 200 miliar dolar US ya ininya biaya yang dikeluarinnya gitu. Dan itu tidak ditanggung FIFA loh. Atau coba nyeun kota. Jika nama lamun ku Qatar ya Bandung terus Oke atas ngeri soalnya. Ngeri ya obrolannya. Takut aku muda. Geri. Oke nih berita terakhir ya dari persiapan Piala Dunia 2002. Oh ya ini Shakira kayaknya nggak jadi manggung, cenah gitu. Jadi why katanya? Shakira nggak jadi manggung. Pokoknya dari jumpa pers dari berbagai media mah ini ada alasan pribadi gitu. Jadi dia nggak bisa kasih tahu alasannya apa. Beda kayak Dua Lipa ya. Dua Lipa tuh dia bilangnya kalau dia mah ekstrim bahwa saya tuh nggak suka Qatar karena Qatar melanggar hak asasi manusia gitu kan ya. Nah kalau Shakira sih enggak ada komentar apa-apa, tapi ini mah ada alasan pribadi yang saya nggak bisa datang ke sana gitu. Jadi kelihatannya nggak akan ada tuh Shakira di sana gitu. Sih karena memang kayak di Bandung kayak di Udaku Bobotoh kayak di dia. Siap. Kayak nak. Oke, yang kedua nih berita ringannya bagi tuberkus yang sudah pegang kartu Haya, itu kan kemarin udah kita bahas ya, udah bisa umroh masuk ke Saudi tanpa bayar visanya, terus jalan-jalan di Turki gratis. Kalau transit ke sana gratis gitu ya, termasuk juga Korea Selatan, termasuk juga satu lagi itu yang barunya adalah Mesir gitu. Jadi dia juga Mesir itu membuka wisatawan di Piala Dunia yang pegang kartu Haya masuk bebas ke sana asal punya kartu Hayanya gitu. Jadi bebas nggak ada biaya visa ya gitu. Oke, yang terakhir ini beritanya cukup lucu juga.
Wush. Jadi kemarin itu ada konferensi pers Oke. menjelang kick off Piala Dunia. Itu teh pelatih Iran yang lagi konferensi persnya. Mm-mm. Diwawancara ku reporter Sky News. Hmm. Terus udah gitu si reporter ini bilang gitu, apakah Anda tidak merasa apa ya, tidak merasa bersalah lah, kurang lebih gitu ya, tidak merasa bersalah mewakili negara Iran gitu ya, yang menindas hak-hak perempuan gitu ya. Mm-mm. Si iya kan konferensi pers masalah bolanya jadi Eh, ujuk-ujuk ke politik gitu kan. Nah Oke. si pelatih ini teh namanya kan si siapa? Si Carlos ya, si Carlos Queiroz, dia asal Portugal. Dia tuh bilang, oke, saya akan jawab pertanyaan itu wani piro Hmm. gitu. Mana rek mayar sabaraha lamun urang ngajawab eta. Sok Mm-mm. sekarang lapor heula bos Anda gitu. Bos kamu lapor. Saya mau jawab nih di sini, tapi wani piro gitu. Gitu. Ngeri. Ai sigura pelatih galak oke. Nah, si Sky News ini kan dia juga termasuk koran di Inggris gitu ya. Jadi padahal di Inggris juga sebetulnya kalau menurut lembaga-lembaga independen tentang keimigranan pekerja imigran di Inggris itu sebetulnya banyak kasus Mang Deddy Tubrukers gitu. Banyak kasus gitu dan banyak bukan kasus kematian saja tapi hilang malah. Loh. Dan itu puluhan orang gitu ya di Inggris saja ada gitu loh. Sampai hari ini itu tidak terungkap sebenarnya gitu loh. Para imigran dari negara-negara lain yang datang ke Inggris sebagai pekerja itu teh hilang, banyak yang hilang, yang mati mangges puguh gitu ya. Dan itu tidak belum sampai hari ini belum diungkap-ungkap ke pemerintah Inggris. Gitu cenah Mang Dede Oh, Tubrukes. ngeri ah. Nah, yang oke, itu mengerikan sih. Agak serius itu penanganannya. Iya, karena memang sekarang tuh tuberkulosnya yang perlu diketahui, jangan heran. Jadi Piala Dunia sekarang penuh dengan kontroversi, tidak hanya sekedar pesta pora masalah bolanya saja atau pertandingannya saja, tapi sebetulnya banyak isu-isu yang menyertai di Piala Dunia ini gitu ya, terutama di masalah hak asasi manusia, terus LGBT, terus hak-hak perempuan. Jadi nu teu nyala rambung teh politik nu kahari teh arasup gitu teh ke, ke Piala Dunia ayeuna teh yang tidak terjadi di Piala-Piala Dunia sebelumnya. Gitu cenah Mang Bener. Dede tuh berkas. Wih, keren. Nah, tadi saya, waduh, belum mengomentari nih ke Mesir tuh. Oke. Jadi kalau ke Mesir, saya pengen Om. Kenapa? Karena kalau misalkan saya ada rezeki nih nonton Piala Dunia, saya memilih ke Mesir gitu. Karena saya senang dengan sejarahnya ya, dengan sejarahnya. Hmm, Yang salah satunya misalkan peradaban Mesir kuno dari periode ya, perdinasti hingga dominasi ya, Romawi gitu kan. ya. Nempo Bagaimana Firaun ya? eh, eh, yang berakhir secara resmi kan 31 Masehi ya. 31 Ya, Masehi. Wah, seru-seru lah. iya Kalau saya gitu. pengen ke Mesir melihat eh, peninggalan-peninggalan sejarahnya gitu. Wah, seru kayaknya. Oke, siap. Oh, Oke. ada sok atau derah. Graindit. Heeh. Oh ya, jangan Kap- lupa Dubai. Dubai juga ngasih tuh visa gratis. Oh, gitu. Dubai. Oke. 90 hari. 90 hari waktunya. Jadi lumayan. Habis dari Qatar, bisa ke Mesir, bisa ke Dubai, bisa umroh, Korea, Yordania, Turki, langsung Indonesia. Wah, edan nih. Wah, Itu satu paket gratis ya, Bang. Luar ngeri, biasa. ngeri, ngeri. Oke, itu aja mungkin Bang Dede tuh broadcast yang bisa saya Siap, sampaikan Om di siang Babus. ini. Seru banget hari ini. Siap. Oke, hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.